share. Baik, jadi hari ini kita belajar substitusi trigonometri. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, apa ini bedanya substitusi trigonometri dengan substitusi yang sebelumnya kita pelajari kemarin? Kalau substitusi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu adalah substitusi yang sederhana ya teman-teman ya. Jadi yang kita bisa menggunakan kita bisa menemukan fungsi pengganti yang mudah. Misalkan kalau kemarin pekan lalu itu saya berikan ini dulu ilustrasi di sini ya. Jadi kalau soalnya misalkan integral dari 2x misalkan x kuadrat plus 1 pangkat 3 dx. Nah, seperti ini. Fungsi ini adalah fungsi integrannya. Fungsi integran itu fungsi yang diintegralkan. Itu bentuknya adalah ada dua komponennya. Ada perkalian dua buah fungsi. Yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, Pak, mungkin barangkali ada yang bertanya-tanya, Pak, seandainya ini tidak perlu saya substitusi, Pak. Saya bingung menggunakan substitusi. Saya lebih suka dijabarkan saja, silakan saja gitu ya. Kalau menurut Anda dijabarkan itu mudah, silakan. Tapi kita akan membutuhkan waktu yang lebih panjang dan proses yang lebih lama gitu ya. Jadi ini kan kalau dijabarkan ini dipangkatkan 3 dulu. Kemudian dikalikan 2x dulu gitu ya. Baru masing-masing kemudian diintegralkan setiap sukunya. Boleh-boleh saja misal Anda bingung gitu ya. Bingung menggunakan substitusi. Tapi seandainya kita nggak ingin menggunakan proses yang lebih panjang, kita mau simpel gitu, kita bisa lihat atau teliti secara sederhana, kita cermati di sini bahwa satu bagian itu merupakan turunan dari bagian yang lain gitu ya. Kita lihat di sini ada bagian x kuadrat. X kuadrat itu kalau diturunkan adalah 2x gitu ya. Nah, kalau kita mendapati fungsi yang seperti ini diintegralkan, itu bisa kita menggunakan konsep substitusi yang sederhana seperti kemarin. Ya. Jadi kita misalkan fungsi yang lebih besar atau fungsi yang pangkatnya lebih tinggi, yang fungsi yang diturunkan itu yang dimisalkan. Jadi permisalannya adalah nanti U sama dengan x kuadrat plus 1 gitu. Sehingga nanti DU turunannya U adalah 1, turunannya x kuadrat plus 1 adalah 2x dx. Nah, kita mendapatkan ini nanti 2x di sini. Nah, ini sama dengan bagian yang satunya ini. Sehingga nanti bahasa sederhananya bisa dicoret gitu ya. Jadi ini kita bisa mendapatkan seperti ini nanti. Yang ini bisa diganti dengan U. Sehingga menjadi U pangkat 3 gitu ya. Karena sudah kita misalkan ini kan ya. X kuadrat plus 1-nya adalah U pangkat 3. Kemudian ini bagian 2x kuadrat saya pindah ke belakang sini. Perkalian boleh dibolak-balik ya, berlaku komutatif 2x dx gitu. Nah, dx itu apa? Di sini perhatikan teman-teman. Atau kita langsung bisa baca di sini bahwa ini ada 2x dx. 2x dx adalah du gitu ya. Nah, sehingga bagian yang belakang ini bisa kita ubah menjadi du. Nah, dia menjadi lebih sederhana ini. Nah, cepat kan? Jadi kalau menggunakan substitusi itu bisa menyederhanakan masalah. Jadi ini tinggal kita integralkan, berarti 1/4 U pangkat 4 plus C. Nah, kembalikan lagi ke bentuk X, sehingga menjadi 1/4 kali X kuadrat plus 1 pangkat 4 plus C. Nah, ini lebih cepat. Jadi tidak butuh waktu yang panjang, tidak butuh dijabarkan dulu. Ini kemarin sudah paham ya semuanya ya? Halo? Sudah, Pak. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah fungsi yang tidak sesederhana tadi gitu ya. Jadi fungsi yang kita tidak melihat ada dua bagian, yang satu merupakan turunan dari yang lain. Contohnya adalah fungsi-fungsi yang seperti ini nanti. Nah, ini adalah ada bentuk akar. Terus di dalam akar itu isinya 25 min x kuadrat. Terus di bagian yang menyebutnya x kuadrat. Nah, ini kan derajatnya sama. Satu bagian tidak turunan dari bagian yang lain. Jadi ini tidak bisa kita menggunakan substitusi biasa.
Kita mau integralkan langsung pun juga sulit gitu ya. Karena nanti di sini adalah 25 min X pangkat setengah. Dijabarkan juga nggak bisa dijabarkan gimana, Wong. Ini pangkatnya setengah gitu ya. Nah, kalau kita mendapatkan fungsi yang seperti ini, teman-teman, cirinya adalah bagian yang di akar gitu ya. Bagian yang di akar itu bentuknya adalah jumlahan atau pengurangan dua bentuk kuadrat. Nah, ini ya. Misalkan ini yang bawah ini, akar 25 min X kuadrat. Lah, 25 itu adalah 5 kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Nah, ini adalah pengurangan dua bentuk kuadrat. Nah, ini berarti kita nanti bisa menggunakan substitusi trigonometri. Contoh lain misalkan yang ini. Ini akarnya tidak di pembilang tapi di penyebut ya, di bawah. Ini juga ada akar, kemudian dalam akarnya X kuadrat plus 9. 9 itu adalah 3 kuadrat. Nah, jadi karena ini adalah jumlahan dua fungsi, dua bentuk kuadrat, ini juga kita bisa gunakan substitusi trigonometri gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, ini kan satu bagian turunan dari yang lain, Pak. Oke, ini mungkin bisa. Kalau menggunakan substitusi biasa, mungkin bisa. Jadi U sama dengan X kuadrat plus 9 kan diturunkan nanti jadi 2X. Oh, sorry. Nggak bisa lah ya, coba. Oh, nggak bisa kenapa, Pak? Gini. Jadi tadi kan integral dx per X kali akar X kuadrat plus 9. Gini ya. Ini kalau yang kita misalkan U sama dengan X kuadrat plus 9, oke lah. DU-nya adalah 2X dx gitu ya. Ini DU-nya adalah 2X dx. Tapi nanti 2X itu kan posisinya harus setara dengan dx. Jadi harus di atas, tapi di sini X-nya di bawah. Jadi ini nggak bisa kita coret nanti. Jadi akan timbul masalah. Jadi kalau ini kita masukkan ke sini, ini integral gitu ya nanti. dx-nya kalau bingung dengan yang atas gini langsung diganti, boleh kita tulis berarti dx sama dengan du per 2x gitu boleh. Nah di sini berarti integral dx-nya diganti du per 2x gitu ya, dikali x dikali akar u gitu kan ya. Nah, ini karena ini sudah diganti menjadi u, berarti ini akar u. Nah ternyata kita nggak bisa mencoret kayak yang di atas tadi. Kalau di atas kan coret yang mana, Pak? Oke, kalau bingung kan ini sebenarnya bisa kayak gini juga ya. dx sama dengan du per 2x kan gitu yang atas tadi. Berarti yang ini bisa menjadi u pangkat 3 gitu, 2x, dx-nya diubah menjadi du per 2x. Nah, inilah yang membuat variabel x-nya menjadi hilang. Sehingga tinggal menyisakan variabel u saja. Tapi yang bawah ini, yang kasus terakhir ini teman-teman, ini nggak bisa, ini menjadi 2u per 2x kuadrat akar u. Masih menyisakan x kuadrat. Jadi kita nggak bisa langsung mengintegralkan u, nggak bisa gitu ya. Jadi ini hati-hati. Ternyata tidak semua semua yang satu turunan dari yang lain itu bisa langsung substitusi. Oke, bisa sih nanti kalau Anda sudah terbiasa, tapi ini nanti 2 kali ini ya substitusi. Jadi agak panjang. Jadi di sini nanti kita bisa ubah X kuadratnya menjadi sama dengan U min 9. Jadi di sini ini bisa kita teruskan nanti DU per berarti 2 kali U min 9 kali akar U. Nah ini harus dijabarkan. Dijabarkan lagi, dimasukkan ke sini supaya jadi 1, baru nanti, tapi kayaknya sangat sulit sih ini. Kayak ini juga tidak bisa diselesaikan ini nanti. Jadi masih tanda tanya ini. Nah, kalau nggak bisa bagaimana? Maka tadi solusinya adalah dengan menggunakan substitusi trigonometri. Jadi yang awalnya tidak ada bentuk trigonometri, nanti akhirnya menjadi muncul trigonometri. Barangkali ada yang bertanya-tanya atau berkomentar, Pak, justru selama ini kami itu menghindari bentuk trigonometri gitu ya. Karena sebagian orang trigonometri itu terkesan rumit, sulit gitu ya, ada sin cos dan sebagainya, sin cos tan,
ada secant dan sebagainya. Oke, memang kalau kita nanti apa namanya trigonometrinya adalah trigonometri yang lanjut gitu ya. Rumus-rumus trigonometri turunan itu agak repot, agak sulit. Tapi kalau ini sebenarnya trigonometrinya trigonometri sederhana. Jadi hanya integral dari sin gitu aja nanti paling, integral dari tangen dan sebagainya. Jadi itu ya. Nah, bagaimana cara kita mensiasatinya teman-teman? Nah, kalau di file yang Anda lihat ini kemarin saya lupa, kayaknya ada teman Anda yang minta ini tapi belum saya bagi, nanti insya Allah saya bagikan ini. File yang ini. Nah, kalau di sini ini sudah langsung diberikan rumusnya nih. Rumus yang mana Pak ini? Kalau kita diberikan ini, ada bentuk akar dari A kuadrat min S kuadrat, maka substitusinya adalah langsung menggunakan X sama dengan A sin T. Terus di sini, kalau bentuknya adalah jumlahan dua bentuk kuadrat, A kuadrat plus X kuadrat, maka substitusinya adalah X sama dengan A tangen T. Kalau fungsinya memuat ini, X kuadrat min A kuadrat, bedanya apa Pak dengan yang pertama? Yang pertama itu konstantanya di depan, X-nya di belakang. Jadi A kuadrat dulu baru dikurangi X kuadrat. Menggunakan A sin T. Tapi kalau ini, X-nya yang di depan, konstantanya yang di belakang. Jadi X kuadrat min A kuadrat. Nah, kalau ini menggunakan secant T. X sama dengan A secant T, itu substitusinya nanti. Nah, dengan ini nanti kita bisa menyederhanakan bentuk yang tidak bisa kita integralkan secara langsung ini, teman-teman. Kalau di file yang saya share di ini juga sudah diberikan di sini. Nah, ini. Di dalam tabel ini, halaman yang kedua, halaman 2 dalam filenya maksudnya ya. Nah, ini ada tabel yang memberikan substitusinya. Jadi ini. Kalau ini konstantanya di depan, A kuadrat min S kuadrat, maka gunakan X sama dengan A sin theta. T sama theta terserah, nggak apa-apa. Yang penting konsisten ya. Pak, tadi kan di sini menggunakan T. Pak, di sini menggunakan theta, Pak. Ini maksudnya sudutnya, ini nggak masalah ya. Kalau ini tadi jumlahan dari dua bentuk kuadrat menggunakan A tangen theta. Kalau X-nya yang di depan, A kuadratnya yang di belakang menggunakan A secant theta. Sama aja dengan ini ya. Bedanya yang di sini menggunakan T, yang sana menggunakan theta. Pak, cara penggunaannya bagaimana, Pak? Oke, teman-teman. Ini ya. Ini kok bisa langsung dapat seperti ini sih gitu. Mungkin sebagian di antara Anda ada yang agak bingung. Ini kok ujuk-ujuk bisa langsung seperti ini bagaimana? Oke, ini akan coba saya jelaskan. Jadi, Anda masih mendengar suara saya dengan jelas? Masih, Pak. Masih ya, oke. Nanti kalau ada yang bingung di tengah jalan, atau ada yang mau ditanyakan, Anda boleh interupsi. Pak, menyela Pak, gitu ya. Mau tanya Pak, silahkan tanya, jangan apa-apa. Sejauh ini ada yang mau Anda tanyakan dulu? Ada nggak? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Oke, akan kita lanjutkan ini. Nah, ini. Pak, ini kok bisa jadi seperti ini bagaimana ceritanya itu mungkin ya. Ini ada langkahnya. Langkahnya adalah menggunakan substitusi yang ini tadi, teman-teman. Jadi substitusinya adalah X sama dengan 5 sin T. Nah, kalau kita punya substitusi X sama dengan 5 sin T, itu berarti gini kan. Ini ya. Berarti dx gitu, itu sama dengan apa? Ada yang tahu turunannya ini berapa? Halo? Tolong dibantu menjawab. 5 cos T, Pak. Oke.
Turunannya 5 cos T ya. Turunan sin adalah T. Jangan lupa di belakang dikasih DT, teman-teman. Gitu ya. Jadi 5 cos T DT. Nah, T-nya ini maksudnya T sudut ini ya. T sudut ini. Nah, kemudian berarti di sini kalau kita punya X kuadrat itu akan sama dengan 25 cos 25 sin kuadrat T. Jadi kan tinggal sama-sama dikuadratkan saja kan ini. Jadi kalau X-nya kita kuadratkan, maka bentuk ini, bentuk 5 sin T juga menjadi kuadrat. 25 sin kuadrat T. Nah, jadi ini kalau kita mau menggunakan hafalan memang agak rumit nanti. Nanti di belakang kan coba saya berikan teknik yang lebih mudah untuk memahami ini. Jadi menggunakan nanti segitiga sudut gitu ya. Kalau Anda sudah menyimak videonya pasti ada yang sudah paham. Nah, kalau kita menggunakan ini memang perlu seperti ini dulu teman-teman, dijabarkan. Kalau X-nya sama dengan 5 sin T, tadi kan ini sudah diberikan di awal ya. Di tabel yang apa namanya? Di sini sudah diberikan A sin T, atau di tabel yang ini juga jika bentuknya adalah A-nya atau konstannya di depan, X-nya di belakang, maka menggunakan A sin theta atau A sin T sama aja. Nah, kita ngikuti itu, berarti X-nya 5 sin T, di X-nya 5 cos T dt. Berarti kalau dikuadratkan, kenapa harus dikuadratkan, Pak? Karena bentuk yang muncul di sini adalah bentuk kuadrat gitu ya. Jadi harus dikuadratkan. Jadi ini berarti X kuadrat sama dengan 25 sin kuadrat T. Nah, sebelum ke sini, ini kan langsung ini. Dari soal langsung jawabannya ini. Langkahnya mana? Langkahnya begini sebenarnya ya. Langkahnya berarti yang X kuadrat kita ubah dulu menjadi ini dulu kan ya. Ini. Berarti di sini kita punya 25 dikurangi 25 sin kuadrat T. Nah, X kuadratnya diubah menjadi 25 sin kuadrat T. Ini masih di dalam akar nih. Yang X kuadrat di bawah juga sama. Kita ubah menjadi 25 sin kuadrat T. Gitu ya. Kemudian dx-nya diubah menjadi ini nih. Harus diubah ke bentuk T juga. Kenapa? Karena di dalamnya fungsinya sudah berubah jadi T. Jangan tetap dx, nanti nggak nyambung gitu ya. Sehingga dx-nya berubah menjadi 5 cos T dt. Itu teman-teman. Nah, kalau sudah gitu, ini dijabarkan lagi ini diuraikan. 25 dengan 25 itu bisa kita faktorkan. Pelan-pelan aja biar barangkali ada yang bingung. Ini pilih saya tulis begini. Nah, ini merubah nilai enggak? Atas ke bawah paham belum ini? Paham, Pak. Ya, oke. Nah, ini per yang bawah biar tetap dulu enggak apa-apa. 25 sin kuadrat T. Ini 5 cos T dt gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman. 25 ini kan sudah perkalian nih. Berarti bisa kita akarkan masing-masing. Kalau Anda ingat rumus apa namanya? Sifat-sifat pengakar dulu, kalau kita punya akar A kali B itu kan sama dengan akar A kali akar B. Jadi boleh kita akarkan masing-masing. Nah, ini tadi di atas kan pengurangan nggak boleh, tapi di sini sudah perkalian nih. Ini dengan ini kan dikali berarti boleh. 25 diakar sendiri bisa keluar jadi 5. Nah, masih menyisakan ini nih. 1 min sin kuadrat T. Ini kan diakar susah, tapi kita kan bisa mensiasati bahwa 1 min sin kuadrat T itu sama dengan apa aja? Dia masih ingat? Cos kuadrat T. Betul ya. Sama dengan cos kuadrat T gitu ya. Per. Nah, ini tetap nanti dia keluar jadi cos. Oke. Jadi ini nanti 25 biar tetap dulu sin kuadrat T 5 cos T dt gitu ya. Nah, kalau sudah begini, perhatikan bahwa kita punya sesuatu yang bisa kita sederhanakan. Banyak yang bisa kita sederhanakan di sini. Mulai dari ini, 5 kali 5 adalah 25.
dibagi 25. Berarti ini habis. Betul ya? Nanti kalau salah tolong diingatkan. Terus cos kuadrat T itu di dalam akar. Kuadrat di akaran berarti bisa kita hilangkan akarnya kan? Berarti tinggal integral cos T per sin kuadrat T dikali cos T dt. Sampai ini paham belum? Sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Setelah ini langkahnya gimana kira-kira? Halo, ada yang tahu? Jadinya cos kuadrat T per sin kuadrat T. Jadi kotangin kuadrat T. Oke, ini dulu ya coba ya. Ini saya taruh samping, menghemat nanti langkah ke bawahnya. Ini cos kuadrat T per sin kuadrat T dt. Oke. Itu Mbak ya. Jadi ini bisa teman-teman kita langsung menggunakan tadi seperti yang disampaikan Mbak. Siapa tadi, mohon maaf, nggak kelihatan di sini. Kotangan kuadrat T. Nah, kemudian Pak kalau sudah kotangan kuadrat T pakai apa Pak? Pakai yang cara kemarin berarti. Jadi gabung-gabung ke sini nanti. Pakai teknik yang sebelumnya. Setelah kita bisa sampai kotangan kuadrat T nanti, gunakan rumus trigonometri yang ini. Nah, ini kan. Kalau kotangennya pangkat 2, nah, berarti diubah ke bentuk kosekan kuadrat X min 1. Atau kalau ini terlalu lama, teman-teman, ini bisa kita siasati nanti ya. Siasatinya bagaimana, Pak? Bahwa cos kuadrat T itu sama dengan 1 min sin kuadrat T lagi. Jadi dibalik lagi ya. Dikembalikan lagi. Atau yang disiasati yang bawah atau atas enaknya ya. Yang atas deh, sorry, yang atas. Karena pembilang bisa dipecah, tapi penyebut nggak bisa dipecah nanti. Jadi yang atas, cos kuadrat T menjadi 1 min sin kuadrat T lagi. Ngapain sih Pak bolak-balik? Ini biar bisa diselesaikan. Ini ya, dt. Nah, terus perhatikan teman-teman, ini pembilang per penyebut. Penyebutnya tunggal. Pembilangnya ada beberapa sukuan, bisa kita pecah nih. Boleh nggak saya tulis begini? 1 min sin kuadrat T dikurangi sin kuadrat T per sin kuadrat T gitu. Boleh nggak ini? Halo? Boleh, Pak. Boleh ya. Sepersin apa jadinya? Kosek. Kosekan ya. Berarti kan kosekan kuadrat nih. Kosekan kuadrat T dikurangi, yang belakang berapa? 1. 1 dt. Nah, ini lebih mudah nih. Jadi kosekan kuadrat T, kalau tadi yang diusulkan Mbak siapa tadi adalah kotangan. Kalau kotangan nanti perlu langkah yang mecah-mecah lagi kayak gini. Jadi harus tetap kotangan kuadrat diubah lagi ke kosekan lagi gitu ya. Saya isinya kan sama dengan ini. Nah, kalau di sini teman-teman, kosekan kuadrat itu turunan dari apa sih? Ya, ingat? Halo? Kosekan kuadrat itu turunan dari kotangen. Ini loh, Zah. Di sini nggak ada ya. Oke. Jadi kalau tangan diturunkan itu kan jadi sekan kuadrat. Tapi kotangan diturunkan itu jadi min sekan kuadrat. Dia masih ingat enggak? Halo. Lupa ya. Oke. Jadi ini kosekan kuadrat diintegralkan itu adalah minus kotangen kotangen saya nggak pakai kuadrat, sorry. Ini ya. Minus kotangen T, terus 1 diintegralkan ya tinggal T saja. Jangan lupa plus T. Nah, ini ya. Sampai sini paham belum sampai sini? Halo? Halo? Ada yang belum paham, tanyakan silahkan. Udah paham belum?
Internet saya putus, Po. Suara saya didengar enggak? Dengar Pak, paham Pak. Dijawab dong. 33 orang loh. Masa nggak ada yang jawab? Yang lain paham enggak ini? Sampai sini? Paham Pak. Paham ya? Oke. Jadi integralnya cos sekant kuadrat adalah kotangen, integralnya 1 adalah T gitu ya. Sorry, ini min kotangen. Kalau sekant kuadrat integralnya adalah tangen, kalau cos sekant kuadrat integralnya adalah minus kotangen T. Nah, ini sudah dekat dengan akhir ini. Jadi ini nanti kita tinggal mengembalikan ke bentuk X semula. Nah, bentuk X-nya nanti menjadi ini. Nah, tapi perlu pemahaman tentang tadi. Lagi-lagi kalau kita hanya hafalan sini, nanti sampai di sini kita bingung. Kotangen T ini mau kita apakan gitu ya. Kita akan bingung. Nah, supaya nggak bingung, nanti di belakang tadi seperti saya sampaikan akan saya ajari dengan menggunakan rumus-rumus segitiga gitu ya, biar Anda mudah. Nah, ini perhatikan dulu di sini. Kalau dengan ini hanya mengandalkan substitusi ini saja, teman-teman. Ini agak repot. Berarti kotangen ini harus kita ubah ke bentuk sin. Sulit lah pokoknya nanti ya. Jadi ini berarti kalau kita punya X sama dengan 5 sin T, berarti sin T itu adalah X per 5. Itu ya. Paham nggak ini maksudnya? Ini kan X sama dengan 5 sin T, berarti sin T sama dengan X per 5. Halo, paham belum? Paham Pak. Paham ya? Nah, berarti nanti ini yang untuk yang belakang dulu, berarti T-nya itu adalah sin T sama dengan sin pangkat min 1 dari X per 5. Ya. Ada yang menggunakan sin pangkat min 1, ada yang menggunakan arces sin, itu sama aja. Jadi beberapa orang menulis gini, jadi maksudnya apa sih Pak itu Pak? Maksudnya gini saja. Kalau kita punya sin dari 30 derajat itu adalah sama dengan setengah gitu. Berarti sin pangkat min 1 ya. Jadi kebalikannya, inverse-nya, sin inverse ya. Sin pangkat min 1 dari setengah itu adalah 30 derajat. Maksudnya begitu. Adanya itu ya. Atau ada yang menggunakan di buku lain atau mungkin Anda ada bacaan lain, ada yang menggunakan arces itu sama saja. Jadi kalau ARC itu apa sih gitu ya. Nah, ini bukan arts dalam manga gitu ya. Manga One Piece ada arts apa gitu, bukan. Ini maksudnya arces sin gitu ya. Arces sin setengah gitu, itu sama dengan 30 derajat. Jadi sin pangkat min 1 atau arces sin itu adalah kebalikan. Di sin berapa, sin dari sudut berapa yang nilainya setengah, maksudnya begitu. Paham nggak ini maksudnya ini? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah ini berarti nanti T-nya ini teman-teman, T yang belakang bisa kita ganti dengan sin pangkat min 1 X per 5. Nah, ini kan sudah ketemu. Nah yang depan nih. Yang depan gimana Pak? Nah, yang depan gini. Tetap akhirnya kita butuh bantuan ini. Kita punya sin T sama dengan X per 5. Kita tetap butuh bantuan segitiga kayaknya. Ini ya. Kenapa? Karena trigonometri itu identik nanti dengan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku begini teman-teman. Jadi siku-siku di sini sudutnya menghadap ini ya, menghadap siku-siku ini. Jadi sudutnya di sini pakainya T. Kita konsisten. Kalau di buku yang PDF saya bagikan ke Anda itu pakainya theta, sama aja ya. T sama theta sama aja. Nah, sin itu adalah depan per miring. Berarti ini X per 5 kan, depan per miring, nilainya X per 5, berarti ininya X, miringnya 5. Berarti sisi sampingnya berapa, ada yang tahu nih? Berapa nilainya ini? 25 kurang X kuadrat. Nah, ini berarti miring kuadrat dikurangi sisi depan kuadrat kan ya. Ini kan pakai ini, pakai apa namanya? Lupa malah. Rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras ya. 5
Jadi ini sisi miringnya kuadrat dikurangi sisi lain yang dikuadratkan. Jadi 25 dikurangi X kuadrat di akar. Ada akarnya, jangan lupa ya. Nah, berarti yang kita butuhkan apa tadi? Di slide sebelumnya yang kita butuhkan adalah kotangen T. Kotangen ya. Kotangen itu apa sih? Kotangen adalah sepertangen kan? Sepertangen. Sepertangan berarti kebalikannya tangan. Kalau tangan adalah sin per cos, kalau kotangan berarti cos T per sin T. Nah, gitu ya. Lah, dari gambar segitiga ini teman-teman. Jadi, sin T kita sudah punya. Cos T-nya berapa? Cos itu rumusnya apa? Ya, masih ingat? Kalau sin kan sin demi, sin depan miring. Kalau cos apa, Cah? Samping miring. Miring. Oke, sampingnya adalah akar 25 min S kuadrat, miringnya adalah 5. Nah, ini ya. Jadi sinnya adalah X per 5, cosnya ini. Jadi boleh, ini baru dimasukkan ke sini, boleh. Sinnya Anda ganti dengan ini, cosnya Anda ganti dengan ini, boleh. Atau Anda langsung di sini, langsung ke sini, boleh. Jadi sepertante gini langsung boleh. Karena kita tahu kalau tangan itu adalah tan besam kan gitu ya, depan per samping. Jadi kalau tan adalah di sini, kalau tan adalah depan per samping, berarti X per akar 25 min X kuadrat, berarti sepertan kebalikannya, berarti adalah akar 25 min X kuadrat per X, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian masuk ke sini, ini ada di sini kan. Berarti minus kotangen T adalah minus dari yang sudah kita dapatkan di sini, ini. Aduh, sorry. Akar 25 min X kuadrat per X, gitu. Dikurangi, T-nya adalah yang di atas tadi, sin pangkat min 1 dari X per 5, ditambah dengan C. Nah, ini yang seperti yang dikotai ini hasilnya. Jadi untuk mendapatkan ini langkahnya memang cukup panjang tadi itu. Sampai di sini ada yang mau Anda tanyakan? Sudah paham belum? Paham, Pak. Paham ya? Oke, semoga paham. Yang paham satu, yang lain paham enggak ini? Paham, Pak. Paham, Paham, ya? Pak. Oke. Nah, ini cara yang panjang tadi. Jadi karena kita menggunakan hafalan yang diberikan di ini tadi ya, di sini, bahwa kalau jumlahan A kuadrat plus S kuadrat pakainya A tangen theta itu, atau kita menggunakan yang diberikan di tabel ini tadi. Kalau A kuadrat min S kuadrat pakainya A sin theta. Nah, jadi langkahnya bisa sih kita kerjakan, tapi memang cukup panjang. Tapi ada cara yang lebih sederhana sebenarnya, teman-teman. Jadi dengan memahami konsep trigonometri itu akan lebih membantu kita. Gimana caranya? Ini ya, sebentar saya copy dulu soalnya. Integral akar 25 min X kuadrat per X kuadrat. Jadi soalnya adalah integral akar 25 min X kuadrat per X kuadrat. Nah, bagi teman-teman yang nggak suka hafalan, mungkin bisa pakai cara saya ini. Jadi kan kalau ini kan pakai menghafal nih. Menghafal ini kan, kalau A kuadrat min X kuadrat apa? Substitusinya berarti X A sin theta. Kalau jumlahan apa? A tangen theta. Kalau X-nya di depan, A kuadratnya di belakang apa? A secant theta. Nah, apa sih? Silahkan. Mungkin ada yang suka menghafal, silahkan bisa menghafalkan. Tapi yang mungkin tidak terlalu suka hafalan, kita bisa langsung gunakan konsep segitiga siku-siku tadi, teman-teman. Jadi ini, di sini ada 25 min X kuadrat, gitu ya. Ada akar, di dalam akar ada jumlahan ataupun pengurangan dari dua bentuk kuadrat. Berarti kita bisa langsung identifikasi nanti. Pertama, bikinlah terlebih dahulu segitiga siku-siku dulu. Kemudian berikan sudut di sini, jangan salah ya, sudutnya di siku-siku nanti ya, nanti Anda malah bingung.
Jadi jangan sampai sudutnya di siku-siku. Boleh sudutnya di sini, boleh di atas, tapi atas itu nggak lazim, nanti malah bingung. Jadi mendingan sudutnya yang di bawah sini ya, pojok kiri bawah ini. Nah, ini siku-siku di bawah sini. Ini. Nah, ini boleh Anda kasih theta, boleh Anda kasih T, sama saja. Biar nggak beda sama yang tadi, kita pakai T saja. Nah, kemudian di sini perhatikan. Ada akar dari 25 min X kuadrat. Nah, berarti sebenarnya ini adalah bentuk yang diperoleh dari Pitagoras, gitu ya. Bagian yang depan adalah ini, yang miring, sisi miring. Bagian yang belakang adalah sisi yang lain. Gitu ya. Karena ini pengurangan. Kalau pengurangan berarti yang depan harus kita kasihkan ke dalam sisi miring. Kalau ini nanti penjumlahan, maka keduanya adalah sisi yang tidak miring. Berarti nanti di sini yang akar dari jumlahan. Baik, nanti saya berikan contoh lagi di belakang lah. Yang ini dulu. Nah, berarti di sini 25 itu dapatnya dari sini nanti. Dari sisi miring yang dikuadratkan. 25 adalah 5 kuadrat, berarti di sini kita kasih 5. Nah, ini X kuadrat itu dari X yang dikuadratkan, berarti di sini kita kasih X gitu ya. Pak, seandainya kita salah meletakkan ini gimana, Pak? Boleh-boleh saja. Nanti di belakang toh hasil akhirnya akan sama. Gitu ya. Jadi misalkan nanti gini, kalau di soal ini kan X-nya kita yang di sini nih. Seandainya nanti toh kita nggak sama dengan cara itu, kita ngambilnya di sini X-nya. Tetap bisa kita kerjakan gitu ya. Coba nanti kita cek sama enggak. Berarti kalau X-nya di sini, yang depan ini pakai Pitagoras, ini adalah yang 5 kuadrat min X kuadrat kan gitu ya. Lah 5X kuadrat min X kuadrat itu tidak lain kan nanti 25 min X kuadrat ini. Oke. Sampai ini dulu paham enggak? Sampai membuat segitiga siku-siku ini paham belum? Paham, Pak. Yang lain paham ya? Nah, oke. Nah, terus gini teman-teman. Untuk mengganti dx, bentuk dx itu nanti harus kita ubah ke bentuk dt gitu. Kenapa? Karena semuanya kan nanti dalam bentuk dt, nanti sin t gitu, cos t. Dx-nya harus diubah ke dt dong gitu ya. Nah, kalau dx-nya diubah ke dt, berarti kita perlu memunculkan sifat trigonometri yang ada x-nya. Lah, yang ada x-nya berarti ada di bawah ini nih. Pak, kalau kita pakai tangan gimana, Pak? Tangan, oke, tangan ada X-nya tapi nanti rumit. Berarti kalau tangan T, kalau substitusinya misalkan tangan T, berarti nanti akar 25 min X kuadrat per X. Lah, ini kalau kita turunkan ruwet ini. Nggak ketemu jadi dx berapa, nggak bisa gitu ya. Maka yang lebih mudah substitusinya adalah nanti pakainya harusnya X per 5. Gitu ya. Jadi pilihlah salah satunya X, salah satunya adalah yang konstan. Berarti kan pakai cos itu. Berarti ini cos T sama dengan cos itu samping per miring, berarti X per 5. Gitu ya. Nah, ini kelihatan sudah beda nih. Berarti ini kan substitusinya X sama dengan 5 cos T. Padahal di awal tadi di buku kan pakainya X sama dengan 5 sin T. Wah, kita akan cek hasil akhirnya sama apa tidak gitu ya. Kayaknya harusnya, bukan kayaknya, harusnya sama gitu ya. Berarti ini kalau kita sudah punya ini 5-nya kita kali ke cos gitu. Jadi 5 cos T sama dengan X gitu. Masing-masing kita turunkan. Berarti 5 cos T turunannya adalah cos diturunkan min ya. Min 5 sin T dt sama dengan X diturunkan habis tinggal 1, berarti sama dengan dx. Nah, ini untuk mengganti dx-nya ini nanti saja. Jadi dx-nya nanti bisa kita ganti dengan min 5 sin T dt ini nanti ya. Oke. Sudah ketemu dx-nya. Sekarang langkah berikutnya kita bisa nanti ubah bentuk ini dengan menggunakan modal-modal kita ini. Tadi nggak jadi kepakai ini ya. Ini nggak jadi kepakai. Yang kepakai ini sama ini nanti. Nah, gimana Pak? Ini dong. Perhatikan di sini. Kita di atasnya ini ada akar 25 min X kuadrat. Nah,
25 min X kuadrat adalah bagian yang ini. Berarti ini dirubah jadi apa, Pak? Nah, kita ubah ke dalam bentuk trigonometri yang memuat bentuk ini dan konstanta. Kalau kita ubah dalam tangen, nanti muncul X tadi. Muncul X nanti agak repot nanti ya. Tapi kita ubah ke bentuk berarti depan per miring. Depan per miring adalah sin. Berarti sin T-nya itu apa? Sin T-nya kan nanti akar 25 min X kuadrat itu ya, per 5. Nah, berarti kan 25 min X kuadrat itu adalah 5 kali sin T. Itu ya. Berarti di sini bisa langsung, nih kalau bingung gini nih. Berarti 5 kali sin T sama dengan akar 25 min X kuadrat. Berarti di sini nih, ini berubah menjadi integral dari 5 sin T gitu langsung per X kuadrat apa, Pak? X kuadrat kan tinggal ini nih. X-nya adalah 5 cos T, ini kan yang bawah ini. Yang bawah ini. Berarti X kuadrat adalah 25 cos kuadrat T, kan gitu ya. Nah, kemudian ini dx-nya apa? Dx-nya adalah min 5 sin T dt. Berarti ini dikalikan dengan min 5 sin T dt. Nah, ini ya. Berarti kita punya sama kayak tadi kan? Minus, ini 5 kali 5, 25 dengan 25 habis. Berarti yang atas tinggal sin kuadrat T per cos kuadrat T dt. Berarti ini adalah sama dengan, kalau Anda mau pakai bentuk langsung tangan kuadrat boleh, tapi toh nanti tangan kuadrat harus diubah ke bentuk sekant kuadrat juga ya. Kalau mau disiasati, kita pakai cara tadi. Ini minnya tak keluarkan dari integral biar nggak bingung. Sin kuadrat adalah 1 min cos kuadrat T gitu ya, dibagi dengan cos kuadrat T dt. Nah, ini kita punya minus integral 1 per cos kuadrat T dikurangi cos kuadrat T per cos kuadrat T. Nah, ini sifat pembagian sederhana ini. Anak SD dulu ya. Kalau kita punya 1 tambah 2 dibagi 3 itu sama dengan 1/3 ditambah 2/3. Kalau ini bingung, semoga enggak. Ini kan anak SD dulu ya. Di pembilang yang atas bisa kita pecah gitu ya. Bisa kita bagi masing-masing dengan penyebutnya. Nah, yang depan 1 per cos kuadrat T itu adalah cos sekant kuadrat. Sekant kuadrat ya. Minus integral sekant kuadrat T yang belakang cos per cos itu adalah 1 dt gitu ya. Nah, integral sekant kuadrat adalah tangen, berarti minus dalam kurung tangen T, min 1 menjadi min T. Jangan lupa plus C. Berarti ini menjadi, nah ini lebih mudah saya. Kalau sudah ini, karena di awal kita sudah punya permisalan ini tadi, kita tinggal cari ke sini nih, sin-nya tadi apa, cos-nya apa, T-nya apa gitu ya. Nah, kalau cos kita pakai cos T, berarti T-nya adalah T-nya sama dengan cos pangkat min 1 X per 5. Ini ya. Nah, ini minus tangen T. Tangennya adalah ini. Diminuskan berarti minus dari akar 25 min X kuadrat per X itu. Kemudian min ketemu min jadinya plus, berarti ini. Plus cos pangkat min 1 X per 5 plus C. Lah ini ya. Bedanya hanya di bagian tengah ini. Kalau di slide sebelumnya tadi, ini adalah sin pangkat min 1. Tapi nilainya minus. Jadi min sin pangkat min 1 X plus 5.
Sedangkan yang di sini nilainya cos tapi plus. Gitu ya. Ini bukan sin pangkat min 1 tapi cos pangkat min 1. Tapi tandanya ini positif. Kalau di atas tadi tandanya negatif. Pak, apakah itu sama, Pak? Sama. Jadi itu sama saja nanti. Samanya gimana, Pak? Gitu ya. Mungkin ada yang bingung. Kita bisa pakai ini. Ilustrasi ini saja. Jadi nilai dari sin pangkat min 1 itu nilainya akan setara dengan min cos-nya. Jadi tadi min sin ya. Tadi ini min sin. Nilai dari min sin sesuatu, min sin pangkat min 1 sesuatu itu atau min sin arcas itu sama dengan nilai ini tadi plus cos arcas gitu ya, plus arcas cos. Oke. Coba kita cek, kita buktikan di sini. Sebelumnya kan tadi pakainya min sin pangkat min 1 gitu ya, dari suatu nilai. Katakanlah nilainya adalah setengah gitu ya. Berarti ini adalah berapa? Berapa nih nilainya yang setengah berapa? Halo? Tiga 30 bukan? Halo? Min 30. Berarti ini minus 30 derajat ya. Oke, minus 30 derajat. Terus tadi yang di sini cos pangkat min, ini sama-sama X per 5 kan? Sama-sama X per 5. Di sini, saya ini nggak salah ya ini ya, sebentar. Min 5, min 2, sin kuadrat, plus cos kuadrat. 1 min cos kuadrat. 1 T. Sekan jadi tangan. Sama kan yang bagian depan sudah sama ya. Sama-sama 25 min X kuadrat per X. Ini juga sama. Yang tengah ini cos pangkat min 1. Kalau berarti gini ya. Kalau cos pangkat min 1 dari setengah berapa? Enam 60. 60 ya? Ini 60 derajat gini ya. Oke, ini ada tadi ada aturannya di sini. Nah, ini sorry. Aturannya di sini nilai tetanya itu hanya berkisar antara min pi per 2 sampai pi per 2 saja ya. Jadi apa namanya? Periodiknya tidak sampai 360. Jadi periodik terbesarnya adalah 90 derajat. Maknanya apa? Maknanya berarti tadi gini. 90 derajat dikurangi 30 gitu maksudnya. Itu senilai dengan 60 derajat gitu ya. Kenapa? Karena aturannya di sini tadi. Aturannya di sini tetanya itu tidak bergerak antara 0 sampai 360 derajat itu periodenya. Tapi hanya dari min pi per 2 sampai dengan pi per 2 saja. Itu yang perlu kita pahami ya.
Karena tadi kita pakainya sin kan ya, sin sama cos. Oke, sin sama cos dan tan. Kalau secant nanti juga, kalau secant malah justru antara 0 sampai pi per 2 saja. Oh ya, benar ya. Itu seperti ini loh, saya. Kalau ini karena ini khusus ya, jadi memang sedikit agak berbeda dengan yang biasanya. Kalau biasanya kan gini. Aduh, sorry. Kalau biasanya itu harusnya gini kan. Kalau kita punya sin, sorry kok sin lagi Pak. Terlepas dari sin, kalau kita punya sudut min 30 derajat gitu ya, itu harusnya nilainya sama dengan 360 dikurangi 30 derajat gitu ya. Maka sudut min 30 derajat itu senilai dengan sudut 330 derajat. Itu maksudnya. Itu kalau kita bicara sudut. Tapi kalau kita bicara tadi apa namanya substitusi yang trigonometri tadi, di sini sudah dibatasi bahwa batas atasnya itu maksimalnya adalah pi per 2, bukan 360 gitu ya. Jadi artinya kalau kita mendapatkan ini nanti nilai ini ya, nilai min 30 atau min 60, berarti sebaliknya itu ya 90 dikurangi dirinya. Berarti kan 90 dikurangi 30 itu sama dengan 60. Kira-kira, maksudnya kira-kira seperti itu. Bisa dipahami enggak ini? Halo? Suara saya masih? Pak, izin bertanya. Ya, silakan, Mbak. Berarti nguranginya itu dari rentang yang udah ditetapin itu ya, Pak? Iya, Mbak. Jadi rentang dari rentang ini, Mbak. Rentang min pi per 2 sampai dengan pi per 2 ini. Ini ya. Alasannya di sini nih, alasannya nih. Jadi kita bisa menggunakan substitusi inverse ini yang diberikan ini ya. Dengan mendefinisikan fungsi satu-satu. Nah, tapi syaratnya ini hanya akan berlaku dengan membatasi gitu ya, dengan membatasi nilai tetanya berada pada interval min pi per 2 sampai pi per 2 saja. Jadi bukan untuk theta atau sudut yang berlaku seperti biasanya 0 sampai 360, tapi untuk sudut yang ini tadi pada interval min pi per 2 sampai pi per 2. Itu Mbak ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, tadi itu saya. Jadi ada beberapa cara, silahkan pakai cara ini boleh. Tapi kalau saya biasanya, kalau saya nggak suka menghafal, maka saya pakai cara ini. Membuat segitiga siku-siku terlebih dahulu. Kemudian nanti tinggal butuhnya apa, tinggal nanti dimasukkan ke sini semua. Oke, menurut Anda mudah yang mana nih? Silahkan. Halo? Menurut Anda lebih mudah yang mana? Yang terakhir, Pak. Yang terakhir ya. Oke, jadi memang nggak perlu ini ya, nggak perlu apa namanya menghafalkan, nggak perlu menghafalkan yang di tabel ini atau menghafalkan ini harus apa gitu. Cuma memang harus paham konsep trigonometri. Nah, coba satu lagi nih. Satu lagi kalau kita menggunakan ini ya. Kalau tadi kan yang salah satunya adalah pengurangan nih. Bagaimana kalau bentuknya adalah bentuk jumlahan kuadrat? Ini kan. Kalau bentuk jumlahan kuadrat itu di sini kan pakai A tangen T. Nah, maka yang bentuknya ini hasilnya bisa langsung seperti ini. Nah, ini langsung diberikan hasil juga nih. Coba kalau kita kerjakan sendiri di sini. Sebentar, saya ambil
Saya ambil soalnya saja ini. Ini ya. Jadi misalkan yang ingin dicari adalah bentuk ini, integral dx per x akar s kuadrat plus 9. Jadi di sini kita perhatikan masih dalam bentuk akar, kemudian di dalam akarnya ada masing-masing adalah jumlahan bentuk kuadrat. Jadi x sama 3 kuadrat gitu ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan tadi harusnya segitiga tadi ya. Segitiga gini, bikin segitiga siku-siku dulu ini. Pakai T biar sama dengan ini ya. Theta boleh, T boleh. Nah, kemudian perhatikan teman-teman, karena di dalam akarnya adalah jumlahan, jumlahan itu berarti yang satu merupakan, dua-duanya bukan salah. Dua-duanya merupakan sisi yang tegak, bukan sisi miring semua. Jadi, kenapa? Karena nanti bentuk akarnya ini justru ada di sisi miring sini. Karena sisi miring dalam Pitagoras itu kan jumlahan dari kuadrat yang lain gitu ya. Berarti di sini kita pakai X, di sini karena 9 itu berarti kan 3. Nah, di sini berarti adalah X kuadrat plus 9. Itu ya. Jadi kita punya X ini di sini, depannya X, 3 di samping sini. Dengan Pitagoras, sisi miringnya adalah akar dari X kuadrat plus 3 kuadrat. Jadi sama dengan 9 ini ya. Nah, maka dari situ kenapa diperoleh X sama dengan 3 tan T? Karena ini tadi kita butuh dx untuk nanti mengganti ini kan, mengganti ini. Berarti kita butuh sifat trigonometri ATA yang munculnya X dan konstan. Berarti kan ini depan sama samping. Berarti kita butuh tangen T gitu sama dengan X per 3. Sehingga X-nya berapa? X-nya kali silang nih. Berarti X-nya sama dengan 3 kali tan T. Berarti kalau sama-sama diturunkan, dx sama dengan turunan tangen adalah sekant kuadrat ya. Berarti ini sekant kuadrat T dt. Nah, terus nanti di sini ada bentuk akar, berarti kita butuh ini bentuk akar itu adalah sisi miring dan sisi samping. Jangan pakai X. Kalau pakai X nanti sama-sama X sulit nanti. Jadi ambil bentuk akar dan yang lain adalah konstan. Berarti apa ini tadi? Miring dan samping. Samping miring itu adalah cos ya. Berarti cos T-nya adalah sampingnya 3, miringnya per akar S kuadrat plus 9. Itu dengan modal ini, dengan modal permisalan ini, kita bisa langsung mensubstitusi yang bagian ini, teman-teman. Jadi, caranya berarti dx-nya bisa langsung kita ubah ke bentuk ini. Berarti dx adalah 3 sekant kuadrat T dt, gitu ya. Nah, berarti ini akar ini berapa? Berarti ini kan posisinya di bawah. Oke lah, kalau bingung gini aja lah. Pelan-pelan aja. S kuadrat, saya khawatir Anda bingung. 3 per cos T. Nah, ini ubah dulu ke 3 per cos T dulu, nggak apa-apa. X-nya apa? X-nya adalah 3 tan T. Jadi semua diubah dulu. X-nya adalah 3 tan T. Ini X yang ini. Terus yang bagian akar ini adalah 3 per cos T. Itu dulu ya. Nah, sudah berubah jadi T semua nih. Baru ini diuraikan dulu, disederhanakan. Ini ada 3 dengan 3 bisa dicoret. Per cos T, per ini bisa naik ke atas nanti ya. Ini kan bagian dibagi lagi. Berarti cos-nya ini bisa naik ke bagian atas ini. Ini dengan ini saya coret. Berarti ini menjadi cos T dikalikan dengan sekant kuadrat T per
3 tangen T dt. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bingung nggak ini? Bingung nggak? Halo? Sudah jelas belum sampai sini? Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, enaknya gimana nih enaknya? Ini ada cos, ada secant kuadrat, ada tangen. Ada sesuatu yang bisa kita coret-coret gitu nggak kira-kira? Cosnya, Pak. Dicoret dengan apa, Mbak? Secant kuadrat itu Oke. kan seperkos kuadrat. Oke. Secant kuadrat itu seperkos kuadrat. Berarti sisa secant saja, Mbak ya? Oke, mungkin yang lain bingung gini ya. Ini berarti kan cos T, secant kuadrat itu seperkos kuadrat T per lagi 3 tangen T dt. Nah, cosnya ini bisa dicoret dengan kuadratnya ini. Berarti kita kan tinggal punya secant saja ya. Sama dengan integral secant T per 3 tangen T dt. Nah, ini kita menyisakan ada secant tapi tidak dalam bentuk kuadrat dan ada tangen. Kira-kira gimana nih? Bisa dipecah lagi, Pak. Yang mana, Mbak? Yang tangan itu kan sin per cos. Terus secant tadi seperkos. Berarti seperkos dikali kali Berarti nanti tinggal cos per sepersin berarti nanti ya. sepersin. Iya, Pak. Oke. Terus gini, pertanyaannya, seandainya tinggal sepersin T, berarti bisa kita integralkan nggak nanti, Mbak, kira-kira, Mbak? Jadi kan nanti bentuknya kira-kira, bayangannya, oke lah, kita tulis dulu aja nggak apa. Secant itu adalah seperkos, ya. Tangen itu adalah sin per cos. Ini dikali 3. Berarti tadi ini dicoret dengan ini. Terus sisanya kan berarti integral 1/3 sin T dt. Gini maksudnya, Mbak ya? Betul nggak? Iya, Pak. Kira-kira kalau ada sin di bawah gini, bisa nggak kita mengintegralkan? Kalau sin yang dibuat jadi sin min 1, terus sin pangkat min 1, terus diintegralkan. Oke, ada nggak rumusnya? Kalau ini berarti 1/3 sin pangkat min 1 T diintegralkan, ada rumusnya nggak? Jadi apa nanti kira-kira? Nggak bisa ternyata ya. Kecuali kalau ini dt-nya adalah d sin T bisa. Nanti tinggal berarti pangkatnya integralnya nanti bisa bertambah gitu ya. Tapi kan karena ini T, ini sin, kita nggak bisa. Oke. Nggak apa. Bahwa ini adalah bentuk yang paling sederhana, oke ya. Tapi ternyata untuk mengintegralkan ini susah. Bisa, tapi kita perlu lihat tabel mungkin nanti ya. Jadi nanti akan saya bagikan juga untuk Anda. Ada namanya tabel integral. Ini adalah saya ambil dari bukunya ini ya. Bukunya James Stewart bagian akhir ini. Ada nggak ini? Sin pangkat min 1 atau sepersin. Integral dari sepersin. Nah ini. Integral sin pangkat min 1 T dt nanti jadi ini. Tapi ini harus lihat tabel lagi gitu ya. Ya apa sih gitu ya. Kalau kita punya tabel siap sedia. Tapi seandainya kita nggak mau lihat tabel, nggak mau menghafalkan, nah mungkin langkahnya di sini nih yang perlu kita siasati. Tadi mana tadi? Nah, oke. Langkahnya di sini jangan langsung disederhanakan gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu.
Jadi kalau ini tangan, kita punya tangan, ingat yang kemarin itu, tadi tangan kuadrat atau sekan kuadrat ya kalau yang di sini ya. Tangannya tangan kuadrat ya. Sorry. Sekannya 1, tangannya. Oh, maaf. Ini kalau salah satu kuadrat bisa, tapi tadi nggak ada yang kuadrat ya. Ini sekannya pangkat 1, tangannya pangkat 1. Len. Sin. Sinnya ada ini. Sebentar ya. Hmm, 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 hmm. Terus. Oke, sebentar. Kalau tadi integral sin pangkat min 1 dx. Kok nggak pakai len ya ini ya? Ini hasilnya ada yang len. Saya ada yang salah nggak ya tadi di langkahnya ya? Tolong saya dibantu ini ya, bantu koreksi kalau ada yang salah, mungkin langkahnya atau nyoretnya ada yang nggak pas.
Harusnya dalamnya, tapi kalau ini nggak pakai ya. Oke, ini kita lewati dulu lah ya. Ini kalau kita pakai rumus ini nggak ada dalamnya. Coba ini kalau kita masukkan ke sini ya. Ini kan sin pangkat min 1U itu integralnya ini. U sin pangkat min 1U plus akar 1 min U kuadrat. Jadi kalau kita masukkan itu harusnya gini. 1/3 kali T sin pangkat min 1T tambah ini akar 1 min T kuadrat itu plus C. Nah, ini baru nanti dikembalikan ke bentuk X nanti. Nah, bentuk X-nya ini berarti yang ngikuti yang tadi, ngikuti yang atas-atas tadi itu. Berarti T-nya apa? T-nya diganti dengan ini. T-nya diganti dengan ini. T sama dengan arces tangen X/3. Sin pangkat min 1T-nya, sin pangkat min 1T nanti sin T-nya adalah ini. Sin T-nya adalah X per akar S kuadrat plus 9. Berarti sin pangkat min 1-nya adalah sin pangkat min 1T. Sin inverse T. Oh, sorry. Sinnya ini tadi, ya Allah. Ini sinnya sin seper ya, sorry. Berarti maksudnya sepersin ya, sepersin T berarti sama dengan akar S kuadrat plus 9 per X. Terus yang belakang ini akar 1 min T kuadrat. 1 ya pakainya ya. Rumit ini, maaf. Ini saya masih bingung kenapa di sini menggunakan len ya. Semoga kalau permisalannya sudah sama ini, permisalannya sudah sama-sama 3 tangan T, tapi mungkin langkah ini tadi. Langkah penyederhanaan kita yang kurang tepat mungkin. Di sini kelihatan enak sekali, bisa langsung. Jadi kita lewati dulu inilah ya. Tapi prinsipnya teman-teman saya ingin menyampaikan ke Anda bahwa ketika kita menemui fungsi yang bentuknya adalah jumlahan kuadrat atau pengurangan kuadrat gitu ya, kita bisa menggunakan tadi ya substitusi trigonometri. Nah, langkahnya terserah. Ketika Anda adalah orang yang suka menghafal, silahkan. Berarti kita punya 3 bentuk kayak di sini tadi. Ini silahkan dihafalkan. Tapi kalau tidak, ya berarti langkahnya adalah membuat segitiga seperti ini. Membuat segitiga, kemudian kita menggunakan hasil dari trigonometri segitiga itu, kita gunakan untuk mensubstitusi fungsi yang diintegralkan, gitu ya. Nah, di soal latihan, soal tugas yang saya berikan, ada 2 yang terkait dengan substitusi trigonometri, baik yang nomor 1 maupun nomor 2 itu ya, soal yang D atau enggak salah itu, C atau D itu. Nah, silahkan Anda bisa menggunakan konsep seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang mau Anda tanyakan dulu enggak? Ini sudah jam 10 ya. Halo, masih mengikuti saya ini? Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada.
Belum ada ya. Oke, silahkan nanti bisa Anda coba dulu yang ini ya. Kalau penasaran. Yang ini tadi saya yang salah atau ini bisa Anda screenshot nanti Anda apa namanya coba diuraikan. Kok bisa ketemu ini gitu ya. Kok bisa muncul len. Padahal len itu hasilnya dari ini ya. Jadi kalau kita punya integral dari dx per x gitu, nah ini sama dengan len x. Ini len x. Atau kalau kita punya integral dt per t gitu, nanti jadinya berarti len t gitu ya. Kalau kita punya integral du per u, berarti ini len u. Tinggal berubah-ubah. Nah harusnya berarti nanti bentuk ini tadi ini. Pak, saya ada mencari di Google, terus Mbak? yang tadi, yang sin pangkat min T itu diubah jadi ke kosek. Nah, setelah itu dikali dengan kosek tambah kotangen. Jadi kosek tambah kotangen per kosek tambah kotangen dikalikan ke situ, Pak. Terus nanti dimisalkan masuk ke substitusi. Oke. Berarti kan kita tadi punya ini, Mbak ya, sepertiga sin pangkat min 1 t dt gitu. Ini yang sin pangkat min 1 t jadi apa, Mbak? Jadi kosek. Sepersin itu kosekan, oke. Berarti sama dengan sepertiga integral kosekan t dt gitu. Terus gimana, Mbak? Dikali kosekan T tambah kotangen T per kosekan T tambah kotangen T. Jadi kayak perkalian. Kayak merasionalkan gitu ya. Saya coba ini kosekan T dikali berapa, Mbak? Kosekan T tambah kotangen T. Begini. Per ya? Iya, Pak. Per apa, Mbak? Perbilangan yang di atas juga, Pak. Jadi dikali 1 gitu. Oh, gini. Sama gini ya maksudnya ya. dt gini ya. Iya, Pak. Oke, sebentar. Nanti tujuannya apa ini nanti, Mbak? Tujuannya biar dipakai substitusi lagi berarti ya. Baru nanti di akhirnya dapat seper U DU gitu, Pak. Baru dapat len. Seperti UDU ya. Oke. Turunannya ini berapa ya? Turunan kosekan T plus kotangen T itu ini ketiga integral berarti ini bisa berubah menjadi kosekan kuadrat T plus kosekan kali kotangen ya berarti ya. Kayaknya ini nanti harusnya gini mungkin ya. Harusnya U-nya ini, Mbak. U-nya di situ berarti kosekan T plus kot T, Mbak. Iya, Pak. Ya, coba ini kalau kita turunkan apa ini? Kosekan T plus kotangen T diturunkan. Supaya. Ini turunannya DU, kosekan diturunkan kan kosekan kotangen kalau nggak salah. Betul nggak? Min kosek kotangen, Pak. Oke, min kosek kotangen.
kotangan sendiri diturunkan kosekan kuadrat ya. Ini Mbak ya. Min kosekan Oh, kuadrat. min kosekan kuadrat. Oke. Iya. Oh iya betul ini. Ini berarti menjadi minus kosekan kuadrat, tak balik maksudnya ini, ditambah kosekan T kotangan T. Oke. Oh iya ya. Ini DT. Oke. Berarti betul Mbak. Disiasati dulu berarti ya. Berarti ini tadi yang atas ini kosekan kuadrat T kosekan T kotangan T DT ini berubah menjadi DU ini. Berarti ini sepertiga kali ada minusnya berarti minus sepertiga DU per kosekan T plus kotangan T adalah U-nya gitu ya. Berarti ini U. Berarti menjadi sepertiga ln U. Nah, baru dikembalikan nih. U-nya adalah ini, kosekan T plus kotangan T, berarti sama dengan min sepertiga, ln U-nya adalah kosekan T plus kotangan T plus C. Nah, min sepertiga, ln kosekannya adalah, kosekan itu kebalikannya apa? Kebalikannya sin ya. Oke, kalau sinnya ini berarti kosekan itu akar X kuadrat plus 9 per X. Kotangan itu kebalikannya tangen. Tangennya itu X per 3. Berarti kotangan 3 per X. Oke. Gini Mbak ya. Itu min. Tapi itu min ya. Kita plus ya. Oke lah, tapi sudah inilah, sudah mendekati jawaban ini. Ini tadi mungkin saya ada yang salah tadi mungkin. Ini min tapi di saya tadi plus ya. Ini sepertiga ln akar X kuadrat plus 9 per X min 3 per X plus C. Kalau saya tadi minnya yang di depan ln akar X kuadrat plus 9. Sorry. Ini mungkin saya salahnya. Kosekan itu turunannya kosekan kotangan ya, nggak pakai minus Mbak ya? Lupa saya, Pak. Kayaknya iya. Ini saya di akhir. mungkin saya salah. Ini coba nanti dicek ini. Turunan kosekan itu ya. Kosekan kotangan. Kosekot. Ada nggak di sini ya? Ada. Itu soalnya rumus dasar sih. Mohon maaf ya. Integral kosekan kosekot enggak ada ya. Oke, maaf. Nanti mungkin kalau ketemu Anda bisa koreksi tadi. Oh ini. Integral kosekan kotangan minus kosek. Berarti minus kosek. Turunkan jadi ini. Oh iya, udah benar ya. Saya nggak tahu, pokoknya ini saya ada yang mungkin sedikit salah ini ya, masalah di penjumlahan dan pengurangan. Tapi sudah, terima kasih Mbak, ini sudah, berarti ketemunya ln dari itu tadi ya, disiasati dulu, dikalikan kosekan plus kotangan tadi, sehingga nanti kita bisa ubah jadi DU per U tadi. Oke, dengan Mbak siapa tadi ya? Saskara, Pak. Mbak, siapa Mbak? Saskara. Oh, Mbak Saskara ya. Oke, terima kasih Mbak ya. Atas sarannya tadi, sudah dibantu nyarikan di Google ya. Oke, itu. Jadi kadang-kadang memang ya semoga saja nanti yang kita temui soalnya itu nggak serumit ini. Jadi kalau ini kan nggak rumit ya. Yang pertama tadi kan nggak perlu pakai siasat-siasat segala. Jadi cukup seperti ini saja siasatnya.
langsung bisa kita ubah ke sini, kita integralkan. Tapi di sini kita harus mensiasati dulu dengan mengalihkan kosekan plus kotangan dulu ini ya. Nah, ini. Oke, sampai sini paham belum? Halo? Insyaallah paham, Pak. Paham ya? Oke. Sedikit lagi ya. Yang tentang substitusi tadi, yang perlu kita hati-hati itu sama-sama akar, tapi ada yang tidak pakai kuadrat. Ini ya, nah ini. Jadi ini ada bentuk akar gitu. Tapi di dalam akarnya tidak memuat bentuk jumlahan akar maupun pengurangan jumlahan antar kuadrat ataupun pengurangan antar kuadrat gitu. Jadi kalau seperti ini tidak menggunakan substitusi trigonometri gitu ya, tapi ini menggunakan substitusi bentuk akar. Kalau substitusi bentuk akar itu biasanya ya apa yang di akar yaitu yang kita substitusi atau kita misalkan jadi U. Jadi kalau di sini yang di akar kan ini nih. 2 plus 2 akar X. Jadi di dalam akar tuh hanya ada X saja. Nah biasanya loh, ini biasanya kalau seperti ini, ya akar X itu yang dimisalkan jadi U gitu. Sehingga nanti U kuadratnya sama dengan X gitu ya. Atau misalkan di sini nanti bentuknya dx per 2 akar misalkan 5x plus 7 misalkan. Tulis di sini aja. Misalkan ini dx per 2 kali akar 5x plus 7 gitu. Nah, kalau seperti ini ya, apa yang di akar itu yang dimisalkan. Jadi ini justru malah lebih mirip dengan menggunakan substitusi biasa gitu ya. Nah, sedangkan substitusi trigonometri itu hanya untuk bentuk-bentuk akar yang di dalamnya pokoknya keduanya kuadrat. Baik itu dijumlahkan maupun dikurangkan. Paham belum? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, sama satu lagi sih sebenarnya metode yang terakhir adalah jika yang diintegralkan adalah fungsi rasional. Jadi fungsi rasional itu fungsi yang bentuknya pembilang per penyebut. Pembilang dan penyebut sama-sama memuat X, yaitu fungsi rasional ya. Nah, itu nanti langkahnya macam-macam ya. Ada yang sederhana, ada yang agak rumit, tergantung dari yang diintegralkan apa gitu. Sebagai contoh ini nih. Jadi ada 4 setidaknya, 4 kasus. Yang pertama adalah jika faktornya faktor linier. Faktor linier itu maksudnya X-nya tidak berpangkat. Nah, faktor linier sendiri dibagi 2 nih. Dia berulang atau tidak berulang gitu ya. Terus yang kedua faktornya faktor kuadratik, berarti di dalam fungsinya memuat X kuadrat. Itu juga sama nanti dibagi 2, apakah dia berulang ataukah dia tidak berulang. Nah, di sini juga sudah diberikan ini bagaimana kalau dia tidak berulang, bagaimana kalau dia berulang gitu ya. Prinsipnya begini prinsipnya. Jadi kalau kita punya ini misalkan, nah ini S kuadrat, selama kita bisa memfaktorkan, faktorkanlah terlebih dahulu. Ini bisa difaktorkan nih. Ini 4x kuadrat plus 9, ini bisa kita ubah menjadi 2x plus 3 kali 2x min 3 kan. Nah, berarti dia sebenarnya faktor yang linier. Kecuali begini. Kecuali dalam kasus yang kuadratik ini contohnya. Nanti di dalamnya ada S kuadrat plus 2. Nah, S kuadrat plus 2 itu nggak bisa kita faktorkan. Jadi misalkan kita menemui bentuk integralkan ini S kuadrat plus 2. Nah, ini. Kalau kita punya seperti ini, bawahnya ini nggak bisa kita faktorkan nih. Tapi yang tadi itu adalah integral dari dx per tadi berapa tadi? 4x kuadrat plus 9 ya. Nah, ini. 4x kuadrat min 9. Nah,
karena ini adalah bentuk A kuadrat min B kuadrat, nah ini bisa kita faktorkan dulu menjadi A plus B kali A min B gitu. Nah, jadi ini kita punya integral dx per 2x plus 3 kali 2x min 3. Gini ya. Nah, kalau pakai ini, berarti ini adalah kita pakainya cara ini linear gitu ya. Linear kenapa Pak? Kok linear Pak? Karena masing-masing dari faktor yang bawah itu adalah linear. Jadi ini linear itu kan ingat ya, fungsi linear. Fungsi linear itu fungsi yang bentuknya Y sama dengan AX plus B. Fungsi kuadrat berarti yang X-nya ada kuadratnya. Jadi ini kan linear kali linear. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Linear yang tidak berulang. Pak, yang berulang maksudnya gimana Pak? Berulang itu ada linear yang dipangkatkan tertentu. Ini X plus 2 itu linear tapi dipangkatkan 2. Berarti X plus 2-nya itu sebenarnya ada 2 gitu ya. Jadi X plus 2 kali X plus 2 kan sebenarnya gitu berulang. Tapi kalau yang ini tadi Pak, ini enggak berulang. Satunya plus, satunya min. Ini jenis yang berbeda fungsinya. Ini 2X plus 3, ini 2X min 3. Itu yang perlu kita pahami. Nah, kemudian itu yang pertama dulu. Yang kedua adalah bagaimana prinsipnya bagaimana sih Pak caranya sebenarnya? Caranya adalah menggunakan bantuan nanti ini ya. Bantuan variabel lain atau kita menentukan ini ya nanti pembantu ini. Nilai-nilai pembantu. Jadi ada A, ada B yang nanti kita gunakan untuk memecah faktor penyebutnya itu yang bawah tadi itu. Jadi kita pecah sesuai dengan sebanyak soalnya gitu ya. Ini contohnya. Kalau linear, mecahnya biasa. Jadi kalau linear seperti ini, maka mecahnya biasa. Yang diintegralkan kan 2x plus 3 dikalikan 2x min 3 nih. Ini pecahlah biasa 2x plus 3 ditambah 1. Ini jadi A, ini jadi B gitu. Ini 2x min 3. Oke. Saya ini saya tak biar nggak bingung inilah. Saya urutkan ini ya. Langsung ke contoh aja. Jadi kalau kita punya tadi misalkan yang diintegralkan langsung saja ya. Yang diintegralkan misalkan adalah tadi 2x plus 3 dan 2x min 3. Ini kan. Nah, maka bagian yang ini itu nanti pecahlah menjadi A gitu ya. A per 2x plus 3 ditambah B per 2x min 3. Tugas kita nanti mencari A-nya berapa dan B-nya berapa dulu gitu ya. Nah, kemudian kalau ada yang berulang itu berarti linear tapi berulang. Misalkan ini, linear ya. X plus 1 gitu, kuadrat dikalikan X plus 2 gitu. Nah, ini linear sebenarnya. X plus 1 itu linear tapi berulang 2 kali. Yang belakang nggak berulang. Lah yang bagian berulangnya itu harus hati-hati kita di sini. Ini mecahnya agak unik di sini. Nah, ini mecahnya 3 kali. Tapi yang pertama pangkatnya tetap ikut. Nah, ini ya. Harusnya kan gini Pak, harusnya kan gini aja kan. Pecah saja A plus B plus C gitu. Ini harusnya X plus 1, ini X plus 1, ini X plus 2 kan gitu. Nah, tapi ternyata caranya nggak gitu. Karena di sini ada pangkat 2 itu, di sini tetap ada pangkat 2. Ini bukan berarti nanti kalau gitu ini dikalikan pangkat 3 dong Pak. Enggak, nanti ujungnya tetap kita berusaha supaya tetap pangkat 2. Nanti ada langkahnya. Tapi prinsipnya gini dulu ya. Ini kalau nggak berulang menjadi seperti ini. Kalau yang berulang, bagian yang berulang, pangkat 2-nya tetap, baru ditambah pangkat 1-nya. Kemudian kalau nanti kuadratik itu misalkan ini 1 per
ini misalkan X kuadrat plus 1 gitu, dikali X plus 3. Nah, ini dx. Ini ada yang kuadrat, ini ada yang linier. Nah, gimana Pak kalau ada yang kuadrat, ada yang linier gitu ya. Nah, bagian yang E kuadrat itu atasnya adalah 1 derajat lebih kecil. Ini kan kuadrat, berarti yang atas adalah linier. Maksudnya biasa sih Pak gitu. Jadi gini, ini pecah sama gitu. Ini X kuadrat plus 1, ini X plus 3. Nah, yang bagian linier itu tunggal. Bagian pembilangnya adalah konstanta saja C gitu. Tapi bagian yang kuadrat itu atasnya harus memuat X. Berarti di sini adalah harus AX plus B. Nah, ini kan berarti polinomial atau persamaan yang 1 derajat lebih rendah dari bawahnya kan. Bawahnya kan derajat 2. Yang atas kan derajat 1. Nah, persamaan polinomial atau garis derajat 1 itu rumus umumnya kan seperti ini. AX plus B gini. Itu kalau kuadrat yang tidak berulang. Nah, kuadratik yang berulang mirip seperti yang tadi itu. Jadi misalkan ini, kok yang bawah ini bagian kuadratnya berulang misalkan ya. Misalkan di sini X kuadrat plus 1 tapi dikuadratkan lagi. Ini X plus 3 gitu, baru dx. Berarti di sini, ini mirip kayak tadi. Berarti AX plus B per X kuadrat plus 1 dikuadratkan, ditambah CX plus D dulu, per X kuadrat plus 1, baru tambah yang faktor linearnya. Berarti ini E per X plus 3. Nah, ini adalah permisalannya dulu, Cah ya. Baik, permisalannya adalah caranya kira-kira masing-masing seperti ini. Sampai sini dulu paham nggak maksud saya yang saya jelaskan ini? Paham, Pak. Ya, semoga paham ya. Nah, kalau sudah paham, tugas kita adalah menyamakan penyebut setelah ini. Jadi, supaya penyebut bagian kanan itu sama dengan bagian kiri. Kalau sudah sama, baru nanti kita bisa mencari bagian atasnya. Itu maksudnya. Oke, maksudnya gini ya, yang sederhananya gini. Saya ambil contoh yang pertama nih. Saya taruh di sini. Tadi integralnya saya tinggal dulu ya. Jadi yang pertama tadi 1 per 2x plus 3 kali 2x min 3. Kan tadi sama dengan A per 2x plus 3 ditambah B plus 2x min 3. Nah, tugas kita adalah menyamakan penyebutnya ini supaya jadi satu faktor nih. Berarti ini sama dengan, berarti yang bagian kiri kalikan atas dan bawah dengan 2x min 3 kan. Berarti kan ini A kali 2x min 3. Pernya saya perpanjang gini. Terus bagian yang kanan ini, supaya penyebutnya sama, berarti yang kanan dikalikan dengan 2x plus 3. Berarti ini plus B kali 2x plus 3. Yang bawah kan sudah sama nih. Yang ini tadi, ini dikali 2x min 3. Yang ini 2x min 3 dikali yang kiri. Kan sudah sama-sama ini berarti. 2x plus 3 dikali 2x min 3. Sampai sini dulu paham enggak Anda maksudnya ini? Halo? Iya, paham. Paham ya? Nah, kalau paham, berarti yang bagian atas kita itu punya ini nih. Kita punya yang X didirikan dengan X. Berarti kita punya 2AX plus 2BX min 3A plus 3B. Yang bawah tetap 2X plus 3 kali 2X min 3. Nah, yang atas kita bisa ringkas lagi menjadi 2A plus 2BX ditambah boleh, dikurang boleh. Jadi kalau kita mau pakai kurangi gini, berarti kurangi 3A min 3B gitu ya. Ini biar min ketemu min jadi plus di atas itu. Nah, berarti yang bawah tetap 2X plus 3
2X min 3. Nah, maksudnya apa, Cah? Ini yang bawah kan sudah sama dengan bawah nih. Sama dengan yang soalnya tadi. Yang atas berarti atas ini harus sama dengan 1. Nah, kebetulan di sini 1. Karena di sini 1 nggak memuat X, berarti bagian yang depan ini 0. Berarti 2A plus 2B itu sama dengan 0. Kenapa, Pak? Karena di sini nggak ada X. Kecuali di sini nanti misalkan soalnya adalah ini. Misalkan soalnya bagian atas 2X plus 1. Nah, berarti ini sama dengan 2 nanti. Karena ini koefisien X itu adalah 2. Gitu. Terus yang belakang ini, konstantanya, berarti minus 3A min 3B harus sama dengan 1. Karena bagian konstanta di sini adalah 1. Nah, itu ya. Tapi karena di sini tadi hanya 1, gitu, gini, berarti yang ini itu berarti sama dengan 0, bukan sama dengan 2. Karena di sini koefisien X-nya 0. Paham nggak maksudnya ini? Halo? Udah paham belum? Sampai sini? Paham, Mbak. Oke. Nah, dengan ini Anda kan berarti seperti menyelesaikan SPLDV ini. Sistem persamaan linear dua variabel. Itu ya. Sistem persamaan linear dua variabel. Jadi ini bisa pakai substitusi bisa, pakai eliminasi bisa. Jadi samakan ini koefisiennya biar 2 sama dengan 3 gimana? Yang atas kali 3 misalkan, yang bawah kali 2 gitu. Nanti Anda akan punya apa namanya? Yang atas Anda akan punya 6A plus 6B sama dengan 0, yang bawah Anda akan punya min 6A plus 6B kan sama dengan 0 gitu. Sehingga ini kalau kita tambah 12B sama dengan 0, berarti B-nya sama dengan 0 ya. Kemudian Bapak, itu jangan. 2 kali 1. Ini 2 Mbak ya, sorry ya. Ini 2. Berarti ini berapa ya? 2/12 ya Mbak ya. Gini. Iya, Pak. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Ini 2, ini 2, ini 2/12 atau 1/6. Kalau B-nya 1/6, berarti A-nya berapa? Bisa kita cari pakai ini yang mudah aja, yang gampang ya. Atau pakai yang ini juga boleh. Karena 1/6 kan. 6A plus 6B sama dengan 0. B-nya 1/6, berarti 6A plus 6 kali 1/6 sama dengan 0. Jadi 6A plus 1 sama dengan 0. 6A sama dengan min 1, berarti A-nya berapa? Min 1/. A-nya adalah min 1/6. Nah, nilai ini yang akan kita masukkan ke sini. Ke sini nih. Berarti nanti integralnya lebih mudah sekarang. Udah gimana, Pak? Jadi integralnya yang awalnya adalah ini, dx per 2x plus 3 kali 2x min 3, itu berubah menjadi A-nya tadi 1/6, berarti 1/6 per 2x plus 3 dikurangi karena B-nya nilainya minus ya, minus 1/6 ya. Dikurangi 1/6 kali 2x min 3 dx itu. Nah, ini gampang. Kalau ini kan bisa pakai substitusi biasa, substitusi sederhana. Jadi pakainya nanti len nanti ya. Jadi permisalannya banyak. Ini dimisalkan lagi, ini jadi U misalkan, ini juga jadi U, nanti jadi apa? Kita akan dapatkan nanti, kalau ininya U, DU-nya berarti 2dx, berarti dx-nya 1/2. Berarti ini nanti kita akan punya 1/12 du per U,
Nanti kalau Anda bingung bisa dimisalkan pelan-pelan ini. Kalau ini U, integral seperti U. Belakang kita integralkan sendiri, minus ini 1/12 juga DU per U. Atau pakai bahasa lain, kalau ini sudah U, ini mau pakai yang lain boleh. Pak, saya pakai A dan B, silahkan. U dan S, silahkan. Tapi ini intinya hasilnya berarti 1/12 ln U, gitu ya. Min 1/12 ln U juga. Kembalikan lagi bahwa U-nya tadi adalah yang atas berarti 2X plus 3 dikurangi 1/12 ln 2X min 3 plus C. Ini semoga sama dengan ini. Ini ya. 1/12 ln 2X plus 3, 1/12 ln 2X min 3 plus C. Oke. Nah, dapatnya dari mana tadi itu saya? Nah, nanti yang lain kira-kira seperti itu. Jadi tugas kita adalah setelah memisalkan seperti ini, mencari nilai AB berapa. Kalau seperti ini berarti mencari nilai ABC berapa. Kalau seperti ini berarti mencari nilai ABCDE berapa gitu ya. Dengan soal yang sudah diketahui, kita akan ketemu nanti nilai AB dan berapa. Nah, nanti kalau sudah semuanya pasti menuju ke ln hasilnya. Kalau kita cek di sini, ini hasilnya pakai ln. Di sini juga pakai ln ini. Ln kuadratik tidak berulang ini juga sama kan. Akhirnya pakai ln dan ln lagi. Ini juga nanti. Nah, ini. Ada ln. Tapi kadang-kadang juga ada yang lain itu. Tapi ln-nya pasti masuk gitu. Kenapa? Karena tujuan kita memang yang sesuatu yang awalnya rumit, yang nggak bisa kita integralkan langsung, dipecah-pecah biar menjadi bagian-bagian yang sederhana. Silakan, nanti ini akan saya share ini yang file ini. Bisa Anda pelajari sendiri nanti. Tapi prinsipnya kira-kira mengintegralkan fungsi rasional, caranya seperti tadi yang sudah saya beri gambaran ini tadi. Sampai di sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Ini terakhir ini sebelum saya akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Belum ada. Sudah paham belum ini maksudnya yang ini? Integral fungsi rasional ini. Halo? Oke, semoga yang lain juga paham ya, nggak cuma satu yang paham ini. Oke, nanti kalau enggak ya, besok saya kasih contoh satu kali lagi lah di pertemuan yang akan datang. Tadi kan yang paling gampang ya. Contoh yang saya berikan tadi kan yang paling atas ini nih. Kalau faktornya adalah faktor yang bawah itu, penyebutnya adalah faktor linear, jadi relatif lebih mudah lah dibandingkan yang lain. Nanti kalau sudah memuat yang faktor kuadrat misalkan, nanti kadang-kadang perlu sedikit mikir. Itu ya. Itu dulu. Tapi intinya sampai hari ini itu bekal yang Anda gunakan untuk mengerjakan soal tugas itu sudah cukup. Jadi saya sudah memberikan integral parsial, substitusi biasa, integral fungsi rasional, integral fungsi trigonometri, integral dengan substitusi trigonometri, itu sudah saya berikan semua. Jadi Anda sudah bisa mulai mengerjakan tugasnya. Maksud saya materi untuk persiapan ke UTS itu sudah saya berikan semua. Jadi pekan depan, pekan ke-7 kita mungkin akan banyak kita gunakan untuk diskusi dan latihan-latihan soal gitu ya. Sambil nanti kalau Anda menemukan sesuatu latihan yang barangkali masih bingung gitu ya, atau materi-materi kemarin yang perlu dijelaskan ulang, insya Allah nanti di pertemuan ke-7 akan kita jelaskan ulang. Karena kemungkinan nanti di pertemuan ke-8 kita sudah masuk UTS. Itu dulu ya pertemuan hari ini. Mohon maaf lumayan panjang ini, 2 jam ya. Oke, nggak tahu ini yang mendengarkan apakah masih semuanya atau sebagian. Tapi yang jelas sudah
saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.